Halo, apa kabar? Semoga senantiasa sehat. Kali ini saya akan mengajak Anda mengolah data yang dari teks menjadi grafik yang menarik, tentunya di PowerPoint. Terbayangkah Anda melakukan presentasi laporan keuangan atau laporan data Anda berbentuk dashboard seperti di gambar ya? Saya ulangi, ini disebut dengan dashboard. Tentunya kita bisa membuatnya di PowerPoint. Bagaimana membuatnya? Mari saya perkenalkan terlebih dahulu fasilitas yang disediakan oleh PowerPoint berhubungan dengan grafik. Untuk membuat grafik, Anda mengawali dengan mengklik Insert, kemudian pilih Chart. Saya ingin kenalkan terlebih dahulu di PowerPoint, diberikan opsi beberapa grafik yang menarik. Yang pertama berbentuk kolom, kemudian berbentuk line, pie, bar, dan seterusnya sampai dengan combo. Ini menarik. Saya akan mengambil sebuah contoh, sebuah data yang diolah menggunakan combo. Langsung kita klik OK. Combo kita OK-kan saja, maka dia memberikan sampel yang tampilan yang menarik. Saya membayangkan ini sebuah kegiatan yang bisa ditampilkan dengan lebih jelas dalam presentasi. Baik, untuk kategori adalah sesuatu yang dijelaskan. Ini adalah kategori. Misalnya, ini saya sebutkan sebuah diklat 1 gitu, kemudian diklat 2, diklat 3, dan diklat 4. Maka ini tulisannya berubah langsung menjadi diklat otomatis ya. Kemudian ini series adalah sesuatu yang menjelaskan tentang subjeknya. Diklat ini seperti apa, data apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya saya ingin menjelaskan bahwa series yang ingin dijelaskan adalah terdaftar, berapa peserta yang terdaftar, kemudian mengikuti diklat ya, ikut gitu ya, artinya hadir, dan dari kehadiran itu ada yang lulus tidak lulus, maka ini saya ganti dengan lulus. Kalau angka ini kita rubah-rubah datanya, misalnya kita setiap diklat itu ada, diklat 1 ada 30 orang ya, kemudian diklat kedua ada 25 orang, diklat ketiga ada 27, dan diklat keempat ada 18 orang. Tetapi yang hadir tidak semuanya. Misalnya diklat pertama yang hadir itu bukan 30, bukan semuanya. Kita isi misalnya 28. Entah itu mengundurkan diri dan seterusnya. Maka bar yang ada di sini akan langsung meningkat. Kalau yang awal ini datanya sekarang berada di bawah begini di angka 4,4, saya akan ganti yang hadir orang 20, maka otomatis bar ini mengikuti dengan angka. Oke. Yang terdaftar belum tentu hadir di diklat, dan yang terakhir semuanya datang misalnya. Oke. Maka datanya otomatis mengikuti. Kemudian dari yang sudah hadir tidak semuanya lulus, misalnya di 28 yang lulus 25. Kemudian yang di 20 lulus semuanya 20. Di 25 orang yang hadir lulusnya 23, dan yang terakhir 18 orang yang lulus 16 orang. Maka otomatis kita lihat gambarnya, data ini sudah berubah. Jadi ini di atas adalah angka kelulusan, garisnya adalah angka kelulusan, bar ini adalah biru muda menggambarkan terdaftar, kemudian yang biru tua adalah yang hadir di kelas, yang lulus berapa orang, langsung tergambar fluktuasinya. Baik, kita anggap selesai, dan ini kita kasih kelulusan gitu ya. Oke, maka data yang pertama sudah selesai. Halo, tetap semangat kan untuk melanjutkan materi kita mengolah data di PowerPoint.
Baik, kali ini saya akan mengulanginya, insert, kemudian chart, dan saya akan memilih tipe line, ya, garis-garis. Oke. Kita rubah saja datanya seperti yang kita inginkan. Misalnya ini adalah nama bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian yang di atas kita akan ganti judulnya. Yang pertama ini adalah usulan. Misalnya kita mengusulkan beberapa kegiatan gitu ya. Kemudian di sini disetujui. Dan yang terakhir terrealisasi. Oke, datanya kita isi. Misalnya kita mengusulkan 15 kegiatan di Januari. Kemudian di Februari, oh ini ada salah ketik ya, Februarinya kita mengusulkan 13, kemudian di Maret kita usul 19, dan yang terakhir kita isi bulan April kita mengusulkan 11 kegiatan. Tidak semuanya disetujui, semisal di bulan Januari kita cuma disetujui 13, kemudian Februari disetujui 11, di Maret kita disetujui 17, dan yang terakhir kita setujui semua. Maka datanya langsung tergambar ya. Berapa realisasinya? Kita anggap bulan Januari kita merealisasikannya 10, kemudian 9, di bulan Maret kita merealisasikan semuanya 17, dan di bulan April semuanya terrealisasi. Maka ada 3 garis yang menunjukkan apa itu usulan, disetujui, dan realisasi. Oke, ada yang perlu kita ingin rubah penjelasannya. Misalnya ini adalah angka, warnanya mirip-mirip ya. Kita akan coba rubah warnanya sesuai dengan keinginan kita supaya lebih kontras. Warnanya kita ganti dengan merah, kemudian yang satunya berwarna yang lebih kontras, misalnya kuning. Masih belum, kita ganti dengan hitam. Birunya karena mirip kita ganti dengan hijau. Maka kita kelihatan sekarang data itu kapan sebuah kegiatan itu. Hitamnya adalah usulan, ini adalah usulan kita yang di atas. Kemudian yang biru adalah persetujuannya, dan yang terakhir adalah realisasi. Dengan melihat data ini, kita sudah tahu bahwa di bulan Januari usulan kita berapa jumlahnya. Sudah ada langsung tampil di bar. Apakah sesuai semuanya? Kalau kita ingin menunjukkan bahwa ada yang semuanya disetujui, berarti titiknya ini kumpul semua di belakang ini. Yang bulan April antara yang usulan, kemudian persetujuan, dan realisasi semuanya sama di satu titik. Artinya jumlah usulan dan semuanya sama. Bagaimana kalau kita merasa kurang tebal garisnya? Oke, kita bisa atur ketebalannya di sini ya, width-nya, solid line-nya, kemudian kita bisa naikkan ketebalannya. Nah, begitu. Kemudian kita kepingin misalnya tipenya tipe bergaris-garis, putus ya, ketahuan. Maka akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Masih bisa dimodifikasi. Kalau terlalu tebal ya kita kembalikan, tidak terlalu tebal. Jadi akan lebih jelas bahwa usulannya berbeda dengan, tentunya ini sesuai dengan keinginan yang kita atur ya. Ini adalah judul realisasi kegiatan ya. Demikian untuk yang kelompok yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Halo, mari kita lanjutkan kembali mengolah data di PowerPoint. Kali ini akan saya gunakan
grafik yang berbeda. Tentunya diawali dari insert chart, kemudian kita akan pilih pie. Kali ini kita pilih, kalau yang semacam ini sudah sering kita pakai, coba kita menggunakan yang versi donat. Oke. Dan tentunya seperti biasa di PowerPoint disediakan langsung datanya seperti ini ya. Misalnya kita hanya menggunakan 2 saja. Ini adalah peserta diklat misalnya, peserta. Kemudian saya akan menggunakan 2 saja, misalnya pria, wanita. Yang lainnya nggak perlu saya hapus. Kalau kita lihat presentasenya, misalnya wanita jumlahnya 82% dan wanita tentunya akan sisanya berapa kira-kira ya, 18. Maka otomatis grafik ini berubah pria dan wanitanya sesuai dengan yang kita masukkan angkanya sini, begitu otomatis ya. Kalau misalnya kita balik, pria jumlah pesertanya misalnya kita ganti menjadi 30, maka dia akan berubah, wanitanya menjadi 70%, maka datanya berubah. Kemudian bagaimana kalau kita kepingin kontrasnya ya, ini kan biru senada, misalnya ini kita ganti warna yang lain seperti warna orange gitu, maaf, 1 saja ya. Oke. Maka kontras gitu ya, silakan yang kita inginkan seperti apa, dan seterusnya. Ini adalah sesuai yang kita mau ya, tua dan muda. Mudah-mudahan ini memudahkan kita untuk mengolah data yang berbentuk donat. Gampang sekali merubah dari teks menuju grafik yang menarik di PowerPoint dengan menggunakan tabel donat. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan kembali bagaimana kita mengolah sebuah data menjadi grafik yang menarik di PowerPoint. 3 grafik sudah saya contohkan. Saya ingin merubahnya menjadi dashboard. Bagaimana cara merubahnya menjadi dashboard? Tentunya saya akan mengcopy layoutnya. Semuanya juga bisa begini. Kita akan membuat gambaran tampilannya seperti ini. Kita bikin persegi dulu ya, kemudian kita nanti sesuaikan dari shape, tentunya shape kita buat persegi gitu, sesuai nanti selera warnanya disesuaikan ya. Kemudian kita akan menggunakan tiga data yang ada di sini, nanti berada di sini. Ini kita rubah dulu warnanya, saya arahkan ke grey aja ya, ke abu-abu yang tidak terlalu silau ya di mata. Segini cukup, saya hilangkan garisnya, no line. Kemudian saya berikan shadow supaya nanti ada kesan lebih bagus ya. Bisa dari format, kemudian pilih shape effect, shadow. Oke, jadi ada tampilannya lebih menarik. Berikutnya kita akan mencoba memasukkan 3 data yang di sini berada di sini ya, jadi dashboard. Caranya sederhana, kita rubah dulu misalnya backgroundnya. Dari data ini kan backgroundnya belum kita rubah. Kalau kita ingin rubah backgroundnya, kita pilih saja. Kliknya ada 2 ya. Ini data di depan adalah bagian datanya, yang di belakang adalah background. Jadi kita klik yang di belakang ya, double yang di belakang. Maka kita ganti warnanya supaya ada contrasting. Nah, jadi begini ya. Setelah itu kita copy data ini ke dashboard ya. Taruh di sini, Ctrl V. Ya, kita sesuaikan seberapa. Misalnya kita akan buat separuh dari yang sebelah kiri. Ya, cukup. Kemudian
kita copy juga yang kedua. Sekali lagi kita rubah backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya ke arah hijau ya. Kalau tadi agak kebiruan, sekarang ke hijau. Dan kita copy, Ctrl C, kita letakkan di rencana dashboardnya, kita satukan ya. Kita sesuaikan, tarik pojoknya biar sama ukurannya. Kalau ini kurang sama, bisa kita Ctrl G, kemudian lebarnya kita samakan, di group dulu ya, baru kita sesuaikan. Baru kita ungroup kembali. Kemudian yang data ketiga adalah yang berupa donat. Kita rubah juga belakangnya, misalnya kita ke orange, cari warna lain yang agak lembut ya. Oke, maka ini datanya sudah jadi ya. Kita copy, kita letakkan, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di dashboardnya. Saya minta maaf, tadi yang di atas adalah pie, yang di sini adalah donat ya. Jika warnanya udah cocok ya kita sesuaikan saja, kalau belum cocok ya kita ganti, misalnya dengan warna senada hijau boleh. Dan ada 3 data yang ada di sini yang boleh diisi secara manual gitu. Misalnya kita copy aja dari atas, ini adalah komentar, ini manual ya, manual saja datanya, tidak kita buat data secara otomatis ya, memungkinkan kita untuk menambah sendiri. Kita sesuaikan ukurannya ya. Ini kita meniru aja yang di atas ya, sesuaikan ukurannya. Ini data apa yang mau dipakai, silahkan ya, kita rapikan. Jadi data-data yang saya contohkan 3 macam grafik, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengolah data. Sesuaikan saja, misalnya ini masih grup, berarti ungroup dulu, baru datanya bisa di copy dengan gampang ya. Kita langsung saja tarik, copy semuanya. Ada yang ketinggalan, kita shift ditekan, kemudian di copy, kita letakkan data di sini, kita atur. Ini adalah data-data yang membuat kita nanti presentasinya jadi lebih mudah. Tentunya datanya, jumlahnya bisa disesuaikan. Misalnya kita sekarang copy anggarannya, maka kita sudah mempunyai dashboard sederhana. Tentunya akan berbeda jika kita akan membuat data di masing-masing. Gambar-gambar semacam ini bisa diperoleh di internet. Kita ambil saja sesuai dengan keperluan, maka data ini sudah bisa ditampilkan secara menarik ya. Tidak lagi kita menampilkan data-data berupa angka-angka yang tentunya kurang menarik ya. Dengan begini kita menjadi lebih percaya diri saat presentasi, juga yang audiensnya jadi lebih menarik untuk menerima informasi dari kita.